Oke, buat subbreaker setia kaum review, masih bersama Mimin Bangke. Kita akan bertransmigrasi ke kota Nokin buat lebih akrab sama Linji. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan like. Pastinya harus tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Oke, nggak usah basa-basi, kita langsung aja bahas Aku Bukan Dewa part 20. Di saat Joseph pulang dari toko buku Linji untuk menyerahkan pedang kandela dan meminjam buku baru, di jalan pulang dia merasakan nostalgia karena hujan membasahi tubuhnya. Entah apa itu artinya, Joseph terlihat semangat dalam menjalani hidupnya setelah memberikan pedang kandela ke Mang Linji. Sebelum saat pedang kandela itu masih disimpan oleh Joseph, dia selalu merasakan sakit kepala yang luar biasa. Joseph teringat penyebab tangan putusnya. Semua itu adalah akibat pertempuran dengan Wilde. Tapi kenangan itu tidak membuatnya kesal lagi, karena yang terpenting adalah pedang kandela sudah diserahkan ke Mang Linji yang maha tahu. Dan Linji sudah membuang kutukan itu selamanya sehingga menjadi bebas dari kutukan. Ia pun lanjut berjalan pulang. Saat di perjalanan, pundak Joseph tertabrak oleh seorang pria jubah hitam yang menyembunyikan wajahnya. Pria itu meminta maaf kepada Joseph, namun Joseph merasakan aura hunter dari mutan yang kuat, dan itu setingkat dengan destruktif. Joseph yang sudah berpengalaman menebak lelaki berjubah itu kelompok White Wolf atau freelance. Ya, hunter freelance lah, atau hunter kelompok White Wolf gitu. Rasa penasaran Joseph membuatnya ingin menginterogasi pria misterius itu. Namun setelah dipikir, itu akan sedikit lebih sulit dan dapat membuat masalah baru, dikarenakan lelaki itu tidak ada niat membunuh. Joseph pun mengabaikannya. Tapi ternyata hunter tersebut sudah siap melawan Joseph. Dia mengeluarkan pisau di jubah tangannya. Ya, Mimin udah tahu sih kalau ini pasti Mang Burton. Udah nampak jelas. Terlihat sambil berjalan, Joseph menelpon Claude. "Hey Claude, bagaimana progres kerja kalian?" "Cukup bagus. Kami melakukan segalanya untuk menemukan lokasi hunter White Wolf. Kami hanya perlu mengikuti prosedurnya," jawab Claude. Claude ya maksudnya. Joseph pun menambahkan, "Tolong perhatikan hunter berambut putih di Nokin 23. Dan tolong sampaikan pada Intel, sepertinya dia seorang hunter tingkat destruktif. Cari tahu informasinya untuk berjaga-jaga. Aku memiliki pekerjaan penting untuk berjaga-jaga. Jika ada masalah, lapor kepadaku." Nampak Joseph sudah di depan rumahnya. Dan ternyata pekerjaan penting yang ia maksud adalah beristirahat. Anjay, Joseph ngijangin, udah kayak Sambo Kang Bokis. Sambil membuka pintu rumah, Joseph pun bergumam, "Andai Melissa suka membaca buku, entahlah, menurun dari sifat siapa rasa malas membacanya itu. Terserahlah, aku tidak peduli. Yang penting bagi Kesatria Radian adalah kekuatan." Setelah masuk ke rumah, Joseph memanggil Melissa. "Hei Melissa." Niat Joseph untuk menyapa anaknya itu pun terhenti, dikarenakan Joseph terkejut. Dia melihat buku yang berantakan di ruangan, dan Joseph tidak merasakan energi Melissa. Sedangkan Joseph itu berharap Melissa memasak untuk kepulangan Joseph di rumah, menyajikan makan malam dengan wajah yang ceria. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi Joseph. Joseph pun mengambil salah satu buku yang tergeletak, dan dia melihatnya. Ternyata buku itu berjudul The Justice of the Knight, karya dari guru Joseph yang bernama Baki. Saat itu ia pun mengenang masa lalunya. Selain Joseph, terdapat satu murid lagi yang dibimbing oleh Baki. Namun Baki mendapatkan masalah. Beberapa orang membuat petisi untuk memberhentikan Baki.
Itu disebabkan teknik pelatihan dan gaya bertarung Baki yang sangat tidak cocok untuk para kesatria. Dan Joseph teringat oleh rekannya yang dilatih oleh Baki, yaitu bernama Floro Halama. Kita panggil aja Kapten Flo. Ia menjabat sebagai Kapten Divisi Tempur. Joseph mengingat saat ia sedang mendiskusikan misinya dengan Kapten Flo. Kapten Flo sangat lebih frontal daripada Joseph. Ya, bagaimana tidak? Saat penyerangan dan bertarung, Kapten Flo tidak merencanakan strategi apapun, dan dia sangat percaya diri dengan kemampuan dan takdirnya. Saat itu pula Joseph berhenti mengingat Kapten Flo karena itu membuatnya kesal. Joseph kembali berpikir, sikap Melissa berubah dan lebih ingin membaca buku untuk belajar adalah hal yang tidak ada dalam diri Melissa. Untuk memastikannya, Joseph mencari Melissa. Dia mencari di seluruh ruangan, dan di saat Joseph membuka pintu, hal yang mengejutkan Joseph adalah buku-buku berhamburan. Dan terlihat Melissa sedang fokus membaca buku yang ada. Joseph bertanya pada Melissa, "Hei, Melissa, apa yang kau lakukan?" Melissa hanya menjawab, "Belajar." Joseph mendekati Melissa dan berkata, "Hei Melissa sayang, kau tidak salah. Kau pernah memberitahuku kau paling benci belajar dan membaca buku." Melissa yang ditanya Joseph masih tetap fokus membaca, dan dia pun menjawab pertanyaan Joseph. "Aku salah. Di masa lalu aku terlalu bodoh. Aku tidak paham tujuan dari belajar. Karena keterbatasan dari bakatku, aku tidak menikmati kesenangan belajar tepat waktu. Aku bisa bertemu diriku yang berumur 4 tahun. Jika aku bertemu, aku akan mencambuk diriku di masa lalu itu. Kasihan amat ini, masih muda udah jadi korban cuci otak Mang Linji si Melissa." Gimana ini menurut teman-teman? Kalian masih meragukan Linji? Hahaha. Jadi Joseph mendengar Melissa ngejawab begitu, dia pun langsung ngedeketin si Melissa dan memegang keningnya. "Apa kau demam?" tanya Joseph sambil memegang kening Melissa. Melissa jawab lagi, "Enggak, aku baik-baik saja dan sangat baik. Aku sekarang menyadari kelemahan dan ketidaktahuanku. Di masa lalu cara belajarku kacau dan hanya setengah hati, itu tidak membuat efisien. Dan sekarang aku masih kaku untuk memahaminya. Ini kegagalan." Teman-teman perhatiin gak sih? Melissa ini ngobrol sama Joseph tapi pandangannya masih tertuju ke buku. Kita aja ngeri nih ngelihat perubahan Melissa nih, ya ampun. Apalagi bapaknya, ya kan, sampai-sampai bapaknya ini bergumam di hatinya, "Apa ini masih anakku Melissa yang ceroboh dan naif, namun imut dan cantik dan manja? Apa dia orang lain? Kenapa dia sangat berbeda?" Nah, ini adalah momen lucu di saat Joseph ngelamun mikirin Melissa. Melissa malah nyeletus dan mengkritik Joseph. "Hei, aku sedang membicarakanmu. Metode mengajarmu terlalu barbar. Kau sepenuhnya tidak mengajar dengan baik, hanya mengandalkan pengalaman." Ucap Melissa itu membuat Joseph kesal sekaligus malu. Tapi ya namanya juga anak, ya enggak sih, mau gimana juga tetap aja sih disayang. "Aku?" tanya Joseph. Di saat itu Melissa langsung nambahin juga, dan dia berkata, "Tapi kau tidak perlu khawatir. Aku sudah membaca semua buku ini dan sudah memahaminya. Kemungkinan aku sudah menemukan jalan untuk diriku sendiri. Belum terlambat untuk mulai dari awal lagi." Joseph ngedengar Melissa bilang semua buku, dia kaget. Karena kalau emang benar semua buku yang ada di rumah itu udah dibaca Melissa, tentu aja bukan sehari dong dia ngebacanya. Jadi dia agak keras nanya ke Melissa, "Kau sudah berapa hari membaca?" tanya Joseph yang tegas.
Melisa yang lagi diinterogasi sama bapaknya masih aja tetap baca buku sambil ngejawab, "Ya, aku membutuhkan waktu sehari untuk meminjam buku dan 3 hari untuk membaca." Mendengar penjelasan si Melisa, Joseph ini langsung kesel dan buku yang ada di meja yang sedang dibaca Melisa pun langsung dibuang. Dan kacamatanya pun ikut terhempas. Ngelihat bapaknya yang udah marah, barulah Melisa memandang ayahnya. Di saat itu juga kelihatan mata Melisa udah merah banget. Kelihatan kalau fisiknya itu udah capek tapi tetap aja ngebaca. Melisa yang udah sadar pun langsung menjerit dan mengucapkan, "Ayah, apa yang kau..." Belum sempat menyelesaikan omongannya, Melisa langsung pingsan. Tapi Melisa langsung disambut sama si Joseph. Joseph ini maunya apalah ya. Tadi pas mau masuk pintu, kita dengar sendiri si Joseph ngelamun. Dia ngarep Melisa itu suka baca buku gitu kan, dan bakalan dikenalin sama Mang Lingji gitu kan. Barang udah jadi maniak buku malah dia panik. "Mau lu apa, Sep? Ih, kasep. Nah, ini si Melisa ini udah jadi versi Lingji tapi yang wanita, ya nggak sih? Yuk lanjut gas. Scene berpindah ke gedung jaringan masyarakat kebenaran. Ya, kita udah tahu itu siapa. Bener sekali, itu adalah Mang Burton, si pasien Lingji yang awalnya OP banget tapi jadi noob. Dia natap gedung itu sambil berkata, "Kalau aku adalah diriku di beberapa hari yang lalu, aku tidak akan pernah membayangkan kalau aku akan datang secepat ini." Maksudnya, kalau dia yang sebelum datang ke toko buku, dia pasti nggak berani tuh, nggak pede secepat ini ke base campnya si masyarakat kebenaran. Tapi karena sekarang dia udah ngerasa dapat kekuatan dari Mang Lingji dan dia udah ngerasa punya bos Lingji yang OP banget, jadi sekarang dia pede abis. Para hunter ini kebanyakan gak suka sama semua orang di jaringan masyarakat kebenaran, karena mereka memandang hunter itu cuman monster yang make kulit manusia. Gitu guys, terlihat Mang Burton menuju ke kantor wakil presiden. Menurut teman-teman, Mang Burton ini mau ngapain? Ayo kasih paham, ayo kasih tahu Mimin, ayo yang udah tahu komentar ya di bawah ya, tinggalin jejak kalian. Dan makasih buat subbreaker yang udah nonton. Jangan lupa, oke, jangan lupa suka atau enggak sukanya like ya, pokoknya harus like. Oke. Enggak bohong, tenang aja, bangke masih lanjut. Buat para subbreaker, Mang Burton pun masuk ke dalam ruangan wakil ketua. Ya, itu adalah ruangan Andrew. Burton dan Andrew berbincang santai. Andrew bertanya, "Kau bilang kau ingin meninggalkan misi untuk membunuh Wilda?" "Ya, apa itu tidak bisa?" saut Burton. Dalam hati Andrew bergumam, apa yang terjadi? Apa ada yang salah dengan rencananya? Ini baru 4 hari, tapi hunter ambisius yang menerima misi tiba-tiba memilih untuk membuang misinya. Padahal misinya hanya pengintaian dasar. Aku menginvestigasi ether atau energi. Ether itu sama aja kayak energi atau mana ya. Beberapa kali di sekitar toko buku, tapi tidak bisa mendeteksi frekuensi energi skala besar apapun. Dan dari data ether yang dikumpulkan, toko buku itu bisa dibilang setenang biasanya. Tidak ada jejak konflik apapun. Dengan kata lain, mustahil Burton meninggalkan misi sebelum bergerak. Gumam Andrew penasaran serta bingung karena Burton yang tiba-tiba menyerah. Jadi ternyata Burton ini pas masuk ke dalam toko buku buat jalanin misi, dia diintai sama para intelijen buat mastiin kalau memang dia itu aman dan juga si
jaringan masyarakat kebenaran memasang pendeteksi ITER. Ketika ada kekuatan dan energi kuat, mereka bisa langsung bertindak. Tapi ternyata saat Burton masuk ke dalam dan juga keluar, semuanya itu masih aman-aman aja setelah dicek. Yang aneh, kok ini Burton langsung nyerah padahal nggak ada konflik ya. Jadi begitu maksudnya. Andrew pun bertanya lagi sama Burton, kalau aku tidak salah beberapa hari yang lalu kau terburu-buru dalam penilaian untuk dipromosikan ke tingkat destruktif. Suasana sedikit menegang karena Andrew bertanya seperti itu. Namun Burton dengan santai dan menyilangkan tangannya. Dia menjawab, memang saat itu aku sangat menginginkannya. Kalau begitu, kenapa kau memilih untuk menyerah? Untuk memperjelas, misi itu adalah yang paling mudah. Pertimbangkanlah. Kau sangat bersemangat pada saat itu, ucap Andrew. Sambil tertawa remeh, Burton berkata, "Hei bro, sepertinya aku berpikir kalau kalian ingin menggali informasi tentang aku mengundurkan diri dari misi itu. Terus terang, kalian tidak perlu khawatir. Aku tidak akan melanggar peraturan apapun." Terlihat mata Burton yang sedang serius mengeluarkan sinar merah. Burton pun bergumam dalam hatinya, jika aku terlalu memaksakannya, bukan Burton yang maksudnya goblok. Andrew pun bergumam dalam hatinya, jika aku terlalu memaksakannya, itu akan membuat curiga. Aku harus tenang. Sekarang waktunya untuk mengubah topik pembicaraan. Burton merasa bahwa ia ingin dimanfaatkan jaringan masyarakat kebenaran untuk tetap menyelidiki toko buku Linji. Dia pun langsung berkata, "Aku yakin wakil presiden tahu hunter macam apa aku ini. Ada alasan pribadi untuk menolaknya. Aku hanya memburu mangsa yang berharga. Binatang buas yang unggul pasti akan menghindari bahaya, dan itu akan membuat hadiah menjadi maksimal." Jadi mereka ini perang dingin. Dari obrolannya itu terlalu tegas dan tegang. Sambil memegang gelas, Burton di dalam hatinya pun mengumpat, orang bodoh dan sombong ini tidak tahu bagaimana kekuatan yang sebenarnya dari pemilik toko buku. Dia menyembunyikan kekuatannya, dan sepertinya aku juga harus menyembunyikan kekuatanku. Andre pun memberitahukan ke Burton bahwa jika ia ingin meninggalkan misinya, itu tidak masalah. Namun kabar tentang Burton yang sedang menjalankan misi karunia yang sudah banyak didengar oleh orang-orang itu akan membuat masalah pada diri Burton sendiri. Andrew pun menerangkan, jika begitu keinginan Burton, Andrew akan mengumumkan secara terbuka fakta tentang misi yang di-cancelnya. Hal itu memicu amarah Burton, yang dengan prinsip Burton selalu memegang teguh harga dirinya agar tidak diremehkan orang-orang. Namun Burton tetap merasa harus lebih tenang dalam bertindak. Burton pun bangkit dari kursi dan dia berkata, "Ya, umumkanlah." Sambil tersenyum, Burton merasa senang karena bisa memenangkan dalam perdebatan kepada sang wakil presiden masyarakat kebenaran. Dan Burton pun pergi dari ruangan itu. Andrew kesal dan dia memegang gelas sampai retak. Dia pun bergumam, "Kurang ajar, hanya seorang hunter ingin meremehkan kami. Apa itu ulah dari pemilik toko buku? Dalam laporan, pemilik toko buku adalah seorang yang ramah. Apa mungkin dia menjanjikan Burton untuk menyelesaikan masalahnya? Aku harus cepat mendapatkan informasi tentang orang itu." Seketika, Andrew menelpon seseorang intelijen dari menara instrumen rahasia. Dan itu adalah Claude. "Halo, di mana Joseph? Ini aku Andrew. Guru sedang mengambil cuti. Untuk saat ini aku yang bertanggung jawab di divisi intelijen. Apa ada yang bisa aku bantu, Pak? Apa kau memiliki file lengkap tentang pemilik toko buku di Nokin 23?
Claude pun menjawab, filenya sudah diperbarui, semakin baru file akan semakin mahal harganya, jawab Claude. Andrew pun menanyakan harganya. Namun saat Claude sedang mengecek data, dia mendapatkan update terbaru bahwa file tentang Linji sudah tidak boleh diperjualbelikan. Widih, makin seru aja ini. Semakin lama semakin nunjukin efek dari pengaruh buku yang Linji kasih. Menurut teman-teman, efek dari buku Mang Linji ini positif atau negatif? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan untuk sekarang Mimin istirahat dulu. Oke, doain Mimin sehat selalu biar kalian bisa nikmatin ceritanya dari Mimin Bangke. Oke, terima kasih. Suka atau tidaknya harus like. Sampai jumpa di next episode. Bacot. Udutnya udah habis, ini kopinya udah habis. Kalau kata Bang Ji, udutnya udah siap, kopinya udah siap. Ini udah habis, bukan udah siap ya enggak? Belum keisep, habis kena angin